Gak santai. Kalau ibu mana tenang. Waalaikumsalam ibu. Yang benar Sira. Iya ibu, waalaikumsalam ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya anak-anak? Apakah semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, ibu cek harga dulu ya. Ya. Sira Amanah Balkis, Hadir ibu. Alhamdulillah. Hadir ibu. Putri Kalista Irawan. Hadir ibu. Hadir. Elsa. Tidak ibu. Kemana Elsa? Pulang kampung. Pulang kampung. Ada acara keluarga dia jadi bridesmaid. Terus ini gimana? Nggak ada surat ini? Katanya dia udah ngecek ibu, cuma saya belum tahu ibu. Oh iya, tadi ibu belum cek HP. Oh iya. Ya udah ibu tinggal aja apa yang di kantor. Ya baik ibu. Di mana di rumah dia? Tidak ada ibu. Di mana? Tidak tahu ibu. Dia tidak ada memberi keterangan kepada kami. Oh ya udah, berarti ada dua ya yang belum yang nggak hadir. Iya ibu. Benar. Baik, ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kalista. Baik, materi hari ini kita akan pelajari tentang menganalisis isi debat. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa pengertian debat. Teman-teman ada yang masih mengingat pengertian debat itu apa? Ayo, ada yang masih mengingat tidak? Pengertian debat. Debat adalah suatu argumentasi. Angkat tangan dong. Oh ya saya bu. Baik, Kalista. Baik, terima kasih Bu. Debat adalah suatu argumentasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mempunyai dua bagian yaitu pro dan kontra ibu. Oke, tepat sekali yang dikatakan Kalista. Ada pengertian lain dari Saya Bu. Oke, silakan. Jadi debat adalah kegiatan pertukaran pendapat yang melibatkan dua atau lebih pihak dengan tujuan mempertahankan argumen dan meyakinkan audiens. Oke, sama ya, tepat sekali. Terima kasih. Utama untuk Kalista dan Sira. Oke, selanjutnya tujuan ibu untuk kalian pembelajaran ini yaitu pertama mengembangkan kemampuan berargumentasi, yang kedua meningkatkan keterampilan komunikasi, yang ketiga ada memperluas wawasan. Ibu harap kalian bisa paham ya dari ketiga ini setelah mempelajari pembelajaran ini. Yaitu Selanjutnya pengertian analisis isi debat. Jadi analisis isi debat adalah proses sistematis untuk mengevaluasi argumen dan posisi yang diambil oleh berbagai pihak dalam suatu debat. Nah, ini itu bertujuan untuk memahami struktur, terus ada isi dan efektif argumen yang diajukan. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri menganalisis isi debat, yaitu ada 4. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada deskriptif, dan yang keempat ada kuantitatif. Tolong Al-Fadilah bacakan yang nomor 1, objektif. yang pertama adalah objektif. Objektif adalah analisis dilakukan tanpa bias atau keberpihakan. Oke, tepat sekali yang dikatakan Al-Fadilah. Jadi objektif adalah analisis dilakukan tanpa bias atau keberpihakan. Jadi kita tuh harus objek, nggak boleh kepihakan ke satu orang lain. Selanjutnya, yang kedua ada sistematis, yaitu mengikuti prosedur yang terstruktur dan terencana. Jadi pada bagian ini kita tuh harus mengatur langkah-langkah, harus terstruktur dari menganalisis isi debat. Selanjutnya yang ketiga ada deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik isi debat secara rinci. Dan terakhir ada kuantitatif, yaitu memungkinkan pengukuran dan perbandingan data. Baik, selanjutnya
Ibu ingin bertanya nih untuk Syira. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh ciri-ciri analisis isi debat. Sebutkan tadi 2 ciri-ciri dari analisis debat. Yang pertama itu objektif. Ya, betul. Yang kedua itu ada sistematis. Oke, betul. Jangan haki ya, Syira. Yaitu Selanjutnya, ada pun langkah-langkah menganalisis isi debat. Yang pertama itu ada identifikasi isu, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis argumen, dan yang keempat simpulkan temuan. Jadi yang pertama itu identifikasi isu, yaitu tentukan masalah utama yang dibahas dalam debat. Yang kedua ada pengumpulan data, dan pengumpulan ini argumen dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada analisis argumen, yaitu evaluasi kekuatan dan kelemahan argumen serta gunakan metode 5W+1H. Apa sih jelas 5W+1H itu apa? 5W+1H itu ada apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, bagaimana Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Fadilah. Selanjutnya yang terakhir ada simpulkan temuannya, itu buat kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan seperti menyoroti argumen yang paling kuat dan relevan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ayo ditanyakan. Mungkin ini Bu, di bagian analisis argumen itu Bu, itu kan kenapa Bu kita harus menggunakan 5W+1H? Oke, terima kasih Syira. Kenapa kita harus menggunakan 5W+1H? Karena kita bisa untuk bisa jelas apa, siapa, dan di mana analisis debat itu, kapan, mengapa kita harus mengetahui isi debat itu, dan bagaimana isi debat itu hasil utamanya itu apa, bagaimana masalah yang utama dari isi debat tersebut. Selanjutnya, Bu, ya, kamar mandi? oke, boleh silakan. Sudah aja ya. Ya Ibu. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, mengapa kita tuh penting sih untuk kita mempelajari menganalisis debat? Apabila bisa menjawabnya? Jadi mengapa penting untuk kita mempelajari menganalisis debat? Yaitu karena persiapan untuk kehidupan nyata. Jadi keterampilan yang diperoleh dari menganalisis debat sangat berguna dalam situasi sosial, profesional, dan akademis di mana argumentasi dan negosiasi diperlukan. Ini betul sekali yang tadi dikatakan si Al-Fadilah. Tepuk tangan untuk Al-Fadilah. Selanjutnya, nih, Ibu punya pertanyaan nih untuk Kalista. Apakah Kalista itu sudah pernah melakukan debat? Oke Ibu, buat teman-teman saya. Oke. Boleh. Debat antar perlombaan pernah? Oh, itu pernah pas ini Bu, Ya. ada lomba 17. Oh, terus gimana Kalista, bisa menang atau tidak? Bisa saya menang Ibu. Oh, Jadi iya. ada 3 kelompok. Iya. Saya tim pro. Oh, tim pro. Ya. Oke. Terima kasih Kalista. Iya Ibu. Selanjutnya, Ibu punya penugasan untuk anak-anak, yaitu penugasannya menganalisis isi debat. Tujuan Ibu menggunakan penugasan ini, yaitu siswa itu dapat memahami dan menganalisis argumen yang disampaikan dalam sebuah debat, serta mengidentifikasi isu, sudut pandang, dan struktur argumen. Ada langkah-langkah dari penugasan ini, yaitu yang pertama, ya silakan Sila tanya ke grup ini ya temannya, karena Ibu akan memberikan penugasan. Baik Ibu. Baik, selanjutnya ada dua langkah-langkah penugasan ini, yaitu pilih debat yang relevan. Misalnya debat politik, isu sosial, ataupun topik pendidikan. Yang kedua, tonton atau baca debat tersebut. Yang ketiga, identifikasi isi utama. Yang keempat itu ada analisis argumen. Dan yang kelima, evaluasi kekuatan. Terus yang keenam itu tadi yang sudah Ibu jelaskan,
Gunakan metode 5W+1H. Terus yang ketujuh itu ada simpulkan temuan, dan yang kedelapan ada refleksi pribadi. Sampai sini ada yang masih kurang paham? Masih banyak itu. Oke, Saya ketinggalan kan Bu. Ya, Bisa nggak Bu ulangin tadi penjelasan Ibu? baik. Jadi penugasan ini dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ini terdiri atas 3 orang. Nah, penugas ini menganalisis isi debat. Isi debat ini tujuannya untuk memahami, siswa itu dapat memahami dan menganalisis argumen yang disampaikan dalam sebuah debat, serta mengidentifikasi isu, sudut pandang, dan struktur argumen. Jadi itu ya, dari tujuan penugasan ini. Terus ada pula langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu pilih debat sesuai dalam kelompok. Kalau itu harus berdiskusi antara misalkan debat politik, isu sosial, ataupun topik pendidikan. Oke, sini paham? Selanjutnya, tonton dan baca debat itu. Jadi kalian tuh bisa saksikan video debat ataupun dari baca transkrip dengan sesama. Jadi itu nanti ada pembacaan transkripnya ya. Selanjutnya, yang ketiga itu identifikasi isu utama. Jadi tentukan isu utama dari debat yang kalian tonton tadi. Terus apa yang dibahas dalam debat itu, terus apa yang menjadi fokus perdebatannya. Sampai sini paham? Selanjutnya yang keempat, analisis argumen. Nah, analisis argumen itu ada 2, yaitu argumen pro dan argumen kontra. Jadi bisa dibacakan argumen pro itu gimana? Sirat? Argumen pro, catat argumen yang mendukung isi tersebut, apa alasan dan bukti yang diberikan. Kalau argumen kontra itu catat argumen yang menentang isu tersebut, apa alasan dan bukti yang diberikan. Oke, betul, tepat sekali. Terus yang kelima juga ada evaluasi kekuatan argumen. Kayak seperti apa kekuatan dari argumen setiap argumen. Terus yang kedua ada apakah ada kelemahan atau kekurangan dari argumen tersebut. Terus gunakan metode 5W1H, siapa, apa, di mana, apa, dan bagaimana. Terus ada pun kesimpulan temuan. Yang ini tadi yang ketujuh, yaitu buatlah kesimpulan mengenai posisi masing-masing pihak dan efektivitas argumen mereka. Terus yang ke-8 adalah refleksi pribadi. Jadi kalau sudah mengerjakan tugas ini nih, kalian itu ada refleksi pribadi. Terus refleksi singkat tentang apa yang dipelajari, terus dari analisis itu dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam diskusi sehari-hari kita. Terus Ibu punya ini contoh lembar format laporan menganalisis isi debat. Kalian tulis di sini saja, seperti ada judul, terus ada pendahuluan, analisis isi utama, seperti ada argumen, ada kesimpulan, terus ada refleksi pribadi. Ibu bagi ya, kalian tulis di sini. Nanti yang nggak berangkat tolong jelasin ya. Iya Ibu. Kalian mau dibagi kelompok sendiri atau dari Ibu? Sendiri aja Bu. Sendiri aja. Ya. Oke. Sampai sini penugasan ada yang ditanyakan? Aku sudah paham. Yes. Bu, kalau kita suruh pilih debat ya Bu ya. Kalau Iya. saya debatnya sama Sira boleh nggak Bu? Kalau saya pilih-pilih dari YouTube gitu Bu. Langsung aja saya debat sama Sira ya. Ya nggak boleh, itu nggak boleh ya Fadila As. Kita tuh harus formal. Kan ada nih, Ibu sudah memilih 3 topik, yaitu misalkan debat politik, isu sosial, dan topik pendidikan. Nah, Jadi itu bisa kan? Ya. Atau emang harus pilih dari 3 itu Bu? Harus pilih dari 3 itu. Nggak boleh jadi Bu ya, jadi debat Sira. Saya debat Sira gitu. Nggak boleh, harus 3 itu ya. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Tidak Ibu. Cukup. Ibu, Oke. Bisa merefleksikan anak-anak salah satu teman perwakilan? Bisa Bu. Oke, Fadila As, boleh? Jadi hari ini kita belajar mengenai menganalisis debat. Jadi tadi Ibu udah jelasin mengenai pengertiannya, terus langkah-langkahnya, ciri-ciri debat, terus tadi ada contohnya juga. Terus habis itu kita diberikan penugasan Ibu. Oke, terima kasih.
paham semua kan? Sudah Ibu. Oke, cukup ya sampai di sini. Terima kasih anak-anak. Tolong kerjakan penugasan itu ya. Ye.